Kasus ilustrasi penimbangan balita di posyandu. Anak Y ini akan diilustrasikan untuk melakukan penimbangan berat badan di posyandu pada tanggal 16 Februari 2020. Berikut merupakan hasil pemantauan berat badan, catatan kesakitan, dan pemberian ASI anak Y bulan Agustus 2019 hingga Februari 2020 di posyandu. Data tersebut berisi hasil penimbangan pada awal anak Y pertama di posyandu hingga penimbangan pada tanggal 16 Februari 2020 yang akan kami ilustrasikan pada video selanjutnya. Berikut merupakan video ilustrasi sistem 5 meja di posyandu. 16 Februari 2020, anak Y bersama ibunya pergi ke posyandu untuk memantau berat badan. Jadi, pada pelaksanaan kegiatan posyandu menggunakan sistem 5 meja, yang pertama meja 1 yaitu pendaftaran. Di situ berfungsi untuk mendaftarkan bayi atau balita yang akan ditimbang. Nanti kader akan menuliskan nama balitanya di secari kertas lalu akan diselipkan pada KMS. Seperti pada ilustrasi yang ditampilkan, yang pertama dilakukan adalah melakukan pendaftaran dengan menuliskan nama balita dan nama orang tua pada buku pendaftaran yang sudah disediakan oleh kader. Setelah itu, kader akan meminta buku KIA kepada ibu balita dan kader akan menuliskan bulan penimbangan saat itu pada KMS yang ada di dalam buku KIA dan juga akan menyelipkan secari kertas pada buku KIA dan setelah itu mempersilahkan ibu balita untuk menuju ke meja kedua. Selanjutnya adalah meja 2. Pada meja 2, langkah yang dilakukan adalah penimbangan balita oleh kader. Namun karena adanya keterbatasan alat, maka video ini akan menjelaskan ilustrasi menggunakan gambar animasi. Perlu diperhatikan pula, langkah-langkah penimbangan sudah sesuai dengan SOP Dacin. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penimbangan sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, pasang Dacin pada tempat yang kokoh. Misalnya pada kaki 3 atau pada batang pohon. Langkah yang selanjutnya, pastikan dacin sudah tergantung dengan kuat. Untuk yang selanjutnya, letakkan bandul geser pada angka 0 dan batang dacin pada tali pengaman. Untuk yang selanjutnya, letakkan sarung timbangan pada tempat dacin yang sudah disediakan. Yang selanjutnya, seimbangkan dacin dengan kantong penyeimbang, bisa berisi kerikil atau pasir, dan pastikan jarum atas dan jarum bawah dalam posisi sejajar. Untuk yang selanjutnya, sebelum ditimbang, pastikan anak menggunakan pakaian seminimal mungkin, tanpa kaos kaki, sepatu, hiasan rambut, atau barang lainnya yang dapat mengganggu keakuratan data penimbangan. Untuk yang selanjutnya, anak dimasukkan ke dalam sarung timbangan dan geser bandul sampai jarum atas dan bawah dalam keadaan sejajar, lalu baca hasil angka pengukuran. Untuk langkah yang terakhir, catat hasil pengukuran pada kertas. Lalu sebelum anak diturunkan, pastikan bandul sudah berada di angka 0. Setelah balita dari meja 2, sekarang saatnya di meja 3. Meja 3 berfungsi untuk menyalin hasil pengukuran berat badan yang dilakukan di meja 2 ke dalam KMS. Bagi balita yang pertama kali nimbang di posyandu, kader berkewajiban untuk mengisi data diri di buku KIA. Nama ibu, nama anak. Di meja ini, kader juga berkewajiban untuk melengkapi data diri balita yang ada pada buku KIA. Selain itu, kader juga harus bisa membedakan antara KMS untuk balita laki-laki dan untuk balita perempuan, di mana balita laki-laki adalah KMS dengan warna biru, sedangkan balita perempuan adalah warna merah muda. Langsung saja kita saksikan ilustrasi kasus di meja 3. Dalam ilustrasi kasus, anak Y bersama ibunya setelah melakukan penimbangan menyerahkan KMS pada meja 3. Lalu, kader mengisi KMS tersebut. Kader membaca hasil penimbangan dari meja 2, yaitu 5,8 kg. Lalu, kader menulisnya pada grafik KMS yang berwarna biru. Setelah itu, kader membuat titik tepat pada berat badan anak Y dan diluruskan dengan umur anak Y, yaitu umur 7 bulan. Setelah membuat titik pada
pengukuran pada bulan Februari, kader menghubungkan titik pengukuran pada bulan Februari dengan titik pengukuran pada bulan Januari dengan menggunakan grafik. Setelah menghubungkan titik dengan grafik, kader melihat ternyata terjadi penurunan berat badan pada anak Y. Lalu kader menanyakan pada ibu anak Y, apakah ada catatan kesakitan pada bulan ini? Dan ibu dari anak Y menjawab, anak Y sedang mengalami diare pada bulan ini. Lalu kader menuliskannya pada KMS bahwa anak Y sedang mengalami diare. Pada meja keempat, yaitu konseling. Kader yang bertugas menerima KMS anak dari meja sebelumnya, kemudian membacakan dan menjelaskan hasil dari data tersebut. Kader kemudian memberikan nasihat kepada ibu balita, baik mengacu pada KMS maupun hasil dari pengamatan terhadap bayi atau balita tersebut. Kemudian, apabila tidak ada petugas kesehatan di meja selanjutnya, kader dapat melakukan rujukan ke tenaga kesehatan, bidan, PLKB, atau puskesmas apabila ditemukan masalah pada bayi atau balita. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, pada meja keempat, ibu balita atau keluarga balita diberikan konseling dengan materi BGM, di mana berat badan anak turun dari bulan sebelumnya. Kemudian diberikan materi tentang diare dan tentang pentingnya ASI, di mana pada usia 7 bulan anak sudah lepas ASI. Kegiatan yang dilakukan di meja 5 adalah kegiatan pelayanan kesehatan berupa imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi, pemberian pil KB, konsultasi KB, dan pengobatan ringan. Khusus untuk kegiatan pada meja 5, utamanya hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, bidan, dan petugas lapangan keluarga berencana atau PKLB. Berdasarkan kasus, dapat diketahui bahwa penimbangan dilakukan pada bulan Februari yang merupakan jadwal pembagian suplementasi kapsul vitamin A. Sehingga anaknya mendapatkan suplementasi kapsul vitamin A berwarna biru dengan dosis 100.000 international unit yang dikhususkan untuk bayi berusia 6-11 bulan. Sedangkan suplementasi kapsul vitamin A berwarna merah dengan dosis 200.000 international unit dikhususkan untuk balita berusia 12-59 bulan. Salah satu manfaat dari vitamin A yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare. Tahap selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pencatatan pemberian kapsul vitamin A pada buku KMS. Untuk contohnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut.